Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang limit fungsi bagian kedua ya. Sekarang kita masuk ke teorema 4.16. Nah, kita lihat di sini teorema menyatakan teorema menyatakan katakan F memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real dan katakan C merupakan titik klaster dari himpunan A, maka pernyataan di bawah ini ekuivalen. Pernyataan yang pertama di sini menyatakan limit x menuju C untuk dari fungsi fx bernilai L. Nah, di sini ini artinya apa? Oke, artinya di sini definisi ya, menurut definisinya berarti untuk setiap epsilon yang positif akan ada delta yang positif ya, sedemikian hingga untuk setiap x elemen dari A dengan sifat ya jarak x dikurangi C kurang dari delta berlaku fx dikurangi L kurang dari epsilon. Ini secara definisi. Kemudian pernyataan kedua sama, diberikan epsilon ya, persekitaran epsilon V epsilon L dari L akan ada delta ya, akan ada delta persekitaran delta yaitu V delta C sedemikian hingga ini state sehingga jika X tidak sama dengan C merupakan sembarang titik di V delta C irisan A, maka fx belong ya, fx berada di F delta L F epsilon L. Oke, ini bisa kita jelaskan dari bentuk gambar lebih mudah. Artinya di sini diberikan epsilon persekitaran F epsilon di sekitaran L. Jadi kalau misalkan saya buat ilustrasi bentuk gambar seperti ini, masuk pernyataan yang kedua. Ya, sama sebenarnya ini sama ini sama. Cuma bahasanya persekitaran. Oke. Katakan di sini saya buat garisnya adalah linear saja ya untuk memudahkan ilustrasinya. Oke, C itu merupakan titik klaster. C merupakan titik klaster. Jadi ada titik C gitu. Ya. C merupakan titik klaster. Maka dari ini kalau kita ini adalah L. Sebenarnya nilainya adalah L. Ya. Oke. Kemudian pernyataan kedua untuk sembarang epsilon sehingga terdapat persekitaran epsilon di titik L. Oke, saya ambil nih. Ya. Untuk sembarang epsilon, saya tentukan dulu epsilonnya, katakan di sini epsilonnya, ya, atas bawah. Untuk sembarang epsilon akan ada, ya, F epsilon L. F epsilon L itu apa yang ini? Ya. Nah, ini diberikan epsilon, akan ada F epsilon L. Apa bentuknya ini? Persekitaran ini bentuknya adalah L dikurangi epsilon sampai L plus epsilon.
bentuk persekitarannya. Jadi bentuk dari f epsilon L itu adalah ini, dan dia pasti subset dari R ya, itu ya, persekitaran epsilon di L. Selanjutnya kemudian akan ada persekitaran di C. Nah, dari sini kan nanti ini persekitaran di sini kalau kita tarik, ini kalau kita tarik, nah ya ke bawah, maka akan ada persekitaran di sini. Nah, akan ada, artinya dari pengambilan sembarang epsilon di sini kita pasti bisa menemukan ada delta ya, akan ada delta yang positif ya, kemudian akan ada delta berakibat ini persekitaran delta V delta C. Apa bentuknya? Bentuknya adalah C dikurangi delta sampai C plus delta ya. Setiap kita ambil epsilon di sini kita bisa menemukan delta di sini. Oke, kemudian sehingga X nya tidak sama dengan C, X tidak sama dengan C ini karena klaster ya, sehingga X tidak sama dengan C akibat dari klasternya. Untuk sembarang titik di sembarang titik berarti X yang tidak sama dengan C, untuk X sembarang X, untuk setiap X, ini pernyataannya, untuk setiap X di atau elemen dari V delta C iris A. V delta C iris A itu sama dengan apa? Ini kan tidak lain adalah sama dengan V delta C ya, ya V delta C. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah, kalau ada di pinggir tidak semua, nanti V delta C positif misalkan seperti itu ya. Jadi bentuk kalau ada di tengah maka irisannya sama dengan ini. Kalau dia ada di letak pinggir di sini, nah ini karena tidak selalu itu ya, irisan ini tidak selalu nilainya ini. Kalau misalkan C nya kita taruh di sebelah kiri, maka nanti V delta C ini V delta C positif sebelah kanan ini saja ya. Kemudian kalau ada di sebelah kanan C, maka V delta C negatif. Ya, begitu. Jadi dari sini pernyataan cukup jelas. Jadi kita ilustrasikan. Atau dari bahasa ini nanti menjadi persekitaran. Ini kan sebelumnya persekitaran. Ini sebelumnya juga persekitaran. Kalau dari segi ini kan penjelasan secara gambar ya. Kalau secara definisi ini kan sudah, ini sendiri sudah menjadi persekitaran. Kalau kita lanjutkan di sini, ini kan adalah X ya di antara delta plus C ini menjadi C min delta. Ini kalau kita jabarkan detail lagi. Nah, ini sendiri bentuknya adalah V delta C ya. Ya, sorry, ini kita keliru ya. Bukan, X nya kita taruh tengah, C. Oh iya betul, sorry, betul, terus ya. Nah, ini F delta C, nah, persekitaran di titik C. Kemudian untuk yang ini juga sama. Ini apa? Ini berarti kan F X atau L nya juga sama, L nya ada di tengah ya. Nah, terus Fx ini kalau kita jabarkan epsilon plus L ya. Kemudian yang sini adalah L min epsilon. Nah, ini sendiri adalah V epsilon L ya. Tinggal kita jabarkan aja dari harga mutlaknya ini. Oke, begitu untuk teorema 4.16. Sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk contoh saja. Suruh buktikan kalau limit X menuju C terhadap fungsi konstan nilainya adalah B. Berarti kita langsung buktikan saja. Oke.
bukti ya, berarti diberikan sebarang epsilon positif, begitu ya, akan ada delta positif, sehingga SDH ya, sedemikian hingga untuk setiap X elemen dari A gitu dengan sifat ya mutlak X dikurangi C kurang dari delta berlaku ya, berlaku di sini Fx dikurangi B. Nah, Fx nya bernilai apa? Ini kan sebetulnya Fx ya, ini kan sama dengan Fx, maka sama dengan B kurangi B. B kurang B itu berapa? 0. Nah, 0 itu adalah kurang dari epsilon, maka terbukti. Dengan demikian limit X menuju C sama dengan B terbukti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk contoh selanjutnya kalian coba ya 418 hingga 4110 ya, 4110 kalian coba untuk contoh-contohnya, kalian buktikan. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.